BJTP 85. Astagfirullah, apa maksudnya ini? Kok dia bisa tahu nomorku? Jantung Aminah berdegup kencang ketika seorang wanita mengaku hamil anak Giovan, suaminya. Pesan itu terlihat jelas dengan foto di mana Giovan mengantar ke rumah sakit dan pesan yang membuat Aminah merasa seperti tertampar. Namun, Aminah tidak langsung terbawa suasana, karena saat ini di rumah kedatangan ibu mertuanya dan tidak mungkin menunjukkan wajah sedih sekaligus marah secara bersamaan. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah itu dari Gio? Tanya Zainab dengan nada dingin yang menusuk ke tulang, membuat Aminah tersentak kaget dari lamunannya saat menatap layar ponselnya. Aminah menelan ludah, hatinya berdebar kencang, seakan bisa dirasakan oleh ibu mertuanya yang menyelidik itu. Ia berusaha untuk tenang dan tidak ingin menimbulkan kecurigaan yang lebih dalam. Iya, Bu, tapi itu bukan apa-apa, hanya pesan biasa saja. Sudah mau sore nih, aku buatkan minum untuk Bu, ya. Kebetulan ada jus jeruk. Jawab Aminah dengan terpaksa berdusta, berharap itu cukup untuk menenangkan hati ibu mertuanya. Seraya berjalan ke dapur, Aminah merasakan amarah yang membuncah dalam dirinya terhadap suaminya. Dengan gerakan cepat dan tegas, ia menyiapkan jus untuk ibu mertuanya, seolah melampiaskan perasaan marah dan bingung yang melanda dirinya. Aminah hanya berharap ini bisa berakhir dengan baik. Sementara itu, Zainab akhirnya membiarkan menantunya, Aminah, membuat minuman untuknya. Dengan langkah ragu, Aminah mulai meraba dapur yang entah kenapa mendadak asing baginya. Hatinya terasa begitu bingung dan kecewa, namun dia tak mampu menunjukkan kesedihannya di hadapan ibu mertuanya. Tak ingin menangis di depan Zainab, Aminah terseduh pelan. Namun, ketika Zainab pergi ke ruang tamu untuk menerima panggilan telepon, Aminah segera menyimpan jus di atas meja lalu berlari ke kamar. Dalam diam, ia menghubungi Giovan, suaminya yang tengah berada di kampus. Aminah merasakan hatinya menghujam, menahan tangis yang ingin pecah bersamaan dengan berbunyinya nada panggilan. Tentu saja, Aminah ingin mengetahui kebenaran pesan itu. Dalam keguncangan yang tak terkendali, ia mencoba tetap tenang. Halo, Assalamualaikum, Mas. Tadi ada perempuan yang mengirim pesan kalau dia hamil dengan anak Mas Gio. Ditambah lagi, ada foto saat Mas Gio mengantarnya ke rumah sakit. Apa itu benar? Tanya Aminah dengan suara yang parau, seolah hidupnya bergantung pada jawaban yang akan diterima, namun ia berusaha untuk tidak terjebak dalam keputusasaan yang membelenggu hatinya. Giovan terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan nada terkejut dan bingung di ujung panggilan. Apalagi, bagaimana Lolo bisa memiliki nomor kontak Aminah? Ia harus menanyakan apa maksud dari wanita itu yang berani mengirim pesan kepada istrinya. Assalamualaikum, aku tak pernah melakukan hal yang dapat membuatnya hamil, Mina. Tolong percayalah padaku, jangan percaya pada ucapan orang yang tak jelas siapa pengirimnya itu. Kita akan bicarakan masalah ini nanti malam saat aku pulang. Ungkap Giovan dengan keprihatinan, merasa bahwa berbicara melalui telepon tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini dan mereka harus bertemu langsung untuk menjernihkan segala kesalahpahaman. Untuk sementara, Aminah merasa lega mendengar jawaban Giovan, namun rasa penasarannya masih belum terpuaskan. Ya udah, Mas. Aku harus segera pergi ke bawah. Ibu akan datang ke rumah dan... Ibu? Giovan tiba-tiba tersentak dan wajahnya nampak tegang, khawatir ibunya akan mengatakan hal yang membuat Aminah bersedih. Iya, Mas. Udah ya, aku tunggu Mas Gio pulang dan aku buatkan makanan kesukaan Mas Gio. Ujar Aminah dengan suara gemetar sebelum segera menutup panggilan tersebut. Melangkah gontai kembali ke ruang tamu, Aminah membawa minuman sambil berusaha menyembunyikan rasa gelisah dan kecemasan yang menghantui benaknya. Namun, dari kejauhan, sepasang mata tajam seakan menyelidik tiap pergerakannya. Zainab yang baru saja selesai menelpon, kini menatap Aminah dengan ekspresi dingin dan mencurigakan. Jantung Aminah berdegup kencang seiring langkahnya memasuki ruang tamu, berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kegundahan di balik senyum kecilnya saat menyimpan jus alpukat yang baru dibuatnya.
sembari berpikir, apakah ibu mertua telah mendengar pembicaraannya barusan. Aminah, kamu harus bisa melayani dan mengurus Gio dengan baik di rumah ini. Apalagi makannya Gio itu pilih-pilih. Kamu tahu sendiri kan dia alergi dengan udang. Dia juga punya banyak mantan yang jauh lebih cantik dari kamu. Jadi, kamu harus pandai merawat diri mulai sekarang. Ucap Zainab dengan pandangan tajam dan suara yang tegas, membuat Aminah seperti tertusuk jarum ribuan. Aminah menunduk, merasa terhina dengan perkataan ibu mertuanya yang menikam hati. Ia mencoba menahan air matanya yang mulai berkumpul di sudut mata, ingin menumpahkan seluruh kepedihan yang dirasakannya. Meskipun sudah terbiasa dengan sikap ketus wanita paruh baya tersebut, tapi kali ini ia merasa tak sanggup menahannya lagi, terlebih pada kondisinya yang sedang labil. Baik, Bu, aku akan berusaha lebih baik untuk Mas Gio. Jawab Aminah dengan suara lirih, hatinya terasa berat. Dia duduk di salah satu sofa di ruang tamu, mencoba untuk menyembunyikan perasaan batinnya yang hancur. Zainab menarik nafas panjang, tatapan matanya tajam. Seolah tak puas dengan jawaban menantunya, dia memilih untuk kembali melontarkan sindiran pedas. Kamu harus berusaha lebih keras, Aminah. Ingatlah, Mas Gio banyak yang ngefans. Jangan sampai dia kecewa dengan pilihan hidupnya dengan menikah dengan kamu yang cuma lulusan SMA. Zainab melontarkan kata-kata menusuk hati, disertai senyum sinis. Aminah merasa terhina, air matanya mulai berkumpul. Namun, dia menahan rasa sakit yang menggerogoti hati. Ia menguatkan tekad untuk membuktikan pada ibu mertuanya bahwa dirinya pantas bersanding dengan Gio, dan dia siap menjadi istri yang ideal. Tetapi entah mengapa, ada satu sudut hati yang mengendap keraguan. Detik berikutnya, Aminah menggigit bibirnya erat-erat, berjuang keras untuk tidak meneteskan air mata di depan ibu mertuanya. Ia mencoba untuk meyakinkan diri, bahwa di balik rentetan kalimat tajam yang meluncur dari mulut Zainab, terselip rasa kekhawatiran seorang ibu yang hanya ingin melihat anaknya hidup bahagia. Namun, sayangnya cara Zainab menyampaikannya, terasa bagai pisau tajam yang dengan kejam merobek jantung Aminah sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, Zainab bangkit dari sofa dengan perlahan, pandangannya tertuju pada jam tangannya. Ia tak menyentuh minuman yang telah disediakan Aminah. Suaranya terdengar dingin dan menusuk. Aku harus segera pulang, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Kata-katanya begitu pedih, seolah-olah menusuk jantung Aminah yang rapuh. Sementara Aminah menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca, ia merasa hatinya teriris menyadari bahwa Zainab belum mampu menerima kehadirannya sebagai menantu. Sungguh ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan penampilan terbaik dan menyuguhkan senyuman manis yang memikat, demi menghapus kesan negatif tentang dirinya. Namun, rupanya upayanya tak sanggup mengubah hati sang ibu mertua. Iya, Bu, hati-hati di jalan. Gumam Aminah dengan suara serak, sambil menelan air mata yang hendak tumpah. Wajahnya tertunduk, mengungkapkan luka hatinya yang mendalam akibat dikhianati harapannya. Tanpa Aminah ketahui di balik ketidakpedulian Zainab sebelumnya, wanita paruh baya itu sebenarnya tidak bisa menahan rasa terkejut dan kagum. Di mana ia diam-diam menyadari bahwa Aminah kini tampak lebih cantik dari sebelumnya, dengan kulit wajah yang mulai bercahaya dan alami. Namun, ego dan kesombongannya tak memungkinkan Zainab untuk mengakui hal itu, apalagi mengucapkan pujian kepada Aminah. Sebagai gantinya, Zainab malah bersikap dingin dan ketus seperti biasanya. Jauh di dalam lubuk hatinya masih belum bisa menerima Aminah sebagai menantunya. Aminah menghela napas panjang, berusaha keras untuk tidak terlalu kecewa dengan sikap ibu mertuanya yang terus menolaknya. Di bibirnya, tersenyum getir yang menahan sakit hati, sementara tangannya menyalami takzim wanita paruh baya itu sebagai tanda hormat yang diberikan seorang menantu kepada mertua. Akan tetapi, di balik itu semua, Aminah merasa jantungnya seperti diremas-remas oleh tangan yang tak kasat mata. Begitu pintu terkunci, Aminah lemas menatap nanar gelas jus jeruk yang telah ia buat sebagai penawar dahaga ibu mertuanya. Tapi,
Jus itu tak tersentuh sedikit pun oleh wanita yang seharusnya menjadi pelindung dan penasihat dalam rumah tangganya. Sekali lagi, air matanya turun diiringi derayan suara tawa sinis dari luka yang terus menganga di hati. Gak apa-apa, Mina. Yang terpenting, Mas Gio mulai menerima kehadiranmu. Bisik Mina pada dirinya sendiri, sambil berusaha menenangkan hatinya yang resah. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa situasi yang dialaminya ini hanya sementara dan akan segera berlalu. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia cukup tahu, semua ini adalah bagian dari perjuangannya meraih hati ibu mertuanya. Beberapa jam kemudian, Giovan baru saja pulang ke rumah di malam hari setelah seharian mengajar di kampus. Pintu rumah terbuka dan ia disambut oleh Amina dengan senyuman yang ragu. Amina menyalami suaminya dengan penuh hormat, namun Giovan merasa ragu untuk mengecup kening Amina, seolah ada kekhawatiran yang menyelimuti suasana. Sambil menghela nafas, Giovan menggenggam tangan Amina dan mengajaknya duduk di ruang tengah. Mereka duduk berhadapan, dan matanya saling menatap penuh kegelisahan. Aku mau bicara, ucap Giovan dengan nada khawatir. Ia mencoba untuk tetap tenang, lalu mulai menjelaskan permasalahan yang ingin ia sampaikan kepada Amina. Di tengah suasana hening malam, suara desahan mereka bergantian menyeruak, membawa 1000 makna dan pertanyaan yang tak kunjung usai. Amina, aku tahu kamu pasti khawatir soal perempuan yang mengaku hamil anakku itu. Ungkap Giovan dengan nada yang penuh rasa bersalah. Amina hanya mampu mengangguk lemah, menahan air mata yang kian membanjiri bola matanya dan bergulir ke bawah pelipisnya. Kumohon, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan, Amina. Lanjut Giovan dengan tatapan yang penuh penyesalan. Wanita itu tidak hamil anakku. Aku memiliki bukti bahwa dia hamil dari pria lain. Tegasnya, sambil mencoba meraih tangan Amina yang kini terasa begitu jauh. Wajah Amina sontak menampilkan rasa terkejut, matanya menatap Giovan dengan harapan, tanda ingin memastikan bahwa ucapannya tidak sekedar isapan jempol belaka. Giovan kemudian mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah rekaman. Ini buktinya, Amina. Aku berhasil menyadap percakapan antara perempuan itu dan laki-laki yang sebenarnya menghamilinya. Mereka berdua merencanakan skenario keji untuk menjebakku, agar aku terpaksa bertanggung jawab atas anak yang bukan darah dagingku. Bahkan mereka mendapatkan nomor kamu dari Gea dengan alasan yang tak masuk akal, mengaku mengenal kamu sejak lama di kampung halaman. Giovan mengungkapkan semuanya dengan nada marah dan kecewa, seraya menyalakan rekaman pembuktian yang akan memperbaiki kesalahan pahaman mereka. Amina mendengarkan penjelasan Giovan dengan seksama, tangannya gemetar saat mendengar rekaman itu. Ia tak bisa membayangkan betapa jahatnya orang-orang tersebut yang mencoba menghancurkan rumah tangganya. Aku harap kamu percaya padaku, Amina. Ucap Giovan dengan penuh kepastian, sambil memegang tangan Amina erat-erat. Air mata Amina akhirnya jatuh, namun kali ini ia merasa lega karena tahu suaminya tidak bersalah. Ia harusnya sejak awal percaya kepada Giovan dan tidak sampai berburuk sangka. Di saat yang sama, Giovan mengusap air mata yang membasahi pipi Amina dengan lembut. Setelah itu, ia tampak merogoh sesuatu dari dalam tas ranselnya yang ternyata berisi kejutan untuk Amina. Aku bawakan ini untuk kamu, ucap Giovan seraya menggali lebih dalam ke dalam ranselnya. Apa, Mas? Amina bertanya balik, kedua alisnya menyatu, penasaran dan tak sabar ingin mengetahui apa yang akan diberikan oleh suaminya tersebut. BJTP 86. Amina, ucap Giovan. BJTP 86. Amina, ucap Giovan dengan suara yang serak dan masih menyembunyikan sesuatu di tangannya untuk diberikan kepada Amina. Aku minta maaf. Aku tahu hari ini menjadi sangat berat bagimu karena berita itu. Tapi aku bisa bersumpah, itu tidak benar. Aku gak pernah pacaran melewati batas, meskipun bergonta perempuan. Lanjut Giovan menjelaskan.
Amina mengangguk pelan, matanya mencuri pandang ke wajah Giovan yang tampak terselimuti penyesalan. Aku akan mencoba percaya, Mas. Tapi, tadi Mas Gio mau memberikan apa? Rasa penasaran muncul dalam suara Amina saat ia melihat Giovan tangannya masih di dalam tas ransel tersebut. Giovan tersenyum kecil, seolah merasakan rasa penasaran Amina yang begitu ingin tahu apa yang ada dalam genggamannya. Detik itu juga, rasa cemas yang sempat melingkupi ruangan perlahan sirna, digantikan kehangatan dari senyum Giovan yang lembut. Coba tebak apa yang ada di dalam sini? Tanya Nick seraya mengedipkan mata, mengepal tangannya yang disembunyikan di dalam tasnya. Amina terpaku, jantungnya berdebar tak menentu. Detik berlalu begitu lama, pikirannya berkecamuk mencoba menebak hadiah apa yang akan diberikan suaminya. Ia tersenyum pahit. Gak tahu, Mas. Gumamnya dengan nada serak yang penuh harap. Giovan tersenyum lembut. Sebenarnya, ini adalah... Ia menggantungkan ucapannya, lalu perlahan mengeluarkan tangan yang tersembunyi di dalam tas. Pada saat yang bersamaan, jantung Amina berdebar keras, keningnya berkeringat, dan pikirannya dipenuhi angan-angan tentang kejutan istimewa yang akan diberikan Giovan kepadanya. Mata Giovan menangkap tatapan Amina yang tak sabar, merasa perasaan cinta yang meluap-luap darinya. Dengan penuh harap, Amina menghela napas, menantikan detik yang sangat istimewa ini. Ini adalah... Giovan pun menggerakkan tangannya, menciptakan bentuk hati dengan ibu jari dan telunjuknya. Love you. Lanjut Giovan seraya tersenyum nakal dan tertawa kecil. Amina pun tak bisa menahan tawa lepasnya melihat kelakuan Giovan di hadapannya. Jauh dari rasa kecewa, hati Amina justru merasa hangat dan bahagia karena memiliki suami yang berbagi selera humor yang sama dengannya. Mas Gio bisa aja. Ucap Amina sambil menepuk dada suaminya, mata berbinar bahagia. Giovan ikut tertawa. Namun, dalam sekejap ia bergerak cepat mengambil sesuatu dari dalam tasnya, sebuah paperbag kecil, lalu memberikannya kepada Amina. Ini hadiah aslinya, Mina. Ucap Giovan dengan nada yang lebih serius dari sebelumnya. Apa ini, Mas? Amina merasa penasaran, tak sabar untuk mengetahui apa sebenarnya yang diberikan oleh sang suami. Giovan tersenyum tipis, lantas menggenggam paperbag kecil yang menyembunyikan sebuah kotak berisi hadiah. Dengan tangan gemetar penuh harap, ia membuka kotak tersebut perlahan-lahan, bak seorang pahlawan membuka tabir menuju takhta surgawi. 1000 kilo matahari menyelinap dari kotak tersebut, berlian yang bersinar menyala telah memenuhi pandangannya. Ini untuk kamu, Mina. Bisik Giovan lirih, wajahnya sumringah bak pelangi di tengah hujan deras. Semoga ini bisa menjadi ikon permohonan maafku sama kamu. Aku berjanji gak akan pernah membuat kamu bersedih. Dan akan kupastikan mereka mendapatkan balasan hingga masuk ke penjara. Di ujung kalimatnya, langit malam merayu pertanda perang batin yang telah selesai, penuh cinta dan tangis. Amina menatap kalung tersebut, air mata kembali menggenang di matanya. Kini, ia terharu dengan perbuatan suaminya. Namun, kalung tersebut tidak begitu serta membuatnya percaya 100%. Hanya waktu dan kejujuran Giovan yang mampu membuktikan bahwa suaminya memang tidak pernah menghamili wanita lain. Makasih banyak, Mas. Aku suka. Ucapnya dengan senyum mengembang. Kalau gitu, Mas Gio mandi dulu. Aku siapkan makan malamnya. Tukasnya. Giovan mengiyakan ucapan Amina dengan bernafas lega karena sepertinya sang istri memang tidak terpengaruh dengan informasi tidak benar tentang dirinya. Ketika pasangan tersebut mulai bergerak masing-masing, sementara itu di tempat lain pasangan lain tampak bahu-membahu untuk membuat makan malam. Siapa lagi kalau bukan Rifaya dan Sadiwa? Keduanya asyik memasak bersama di dapur, menciptakan suasana yang harmonis dan aroma makanan yang sedap pun mulai memenuhi ruangan. Rifaya sedang menggoreng ayam yang dimasaknya, sedangkan Sadiwa sibuk mengaduk sayuran.
Akan tetapi, Rifaya mulai mengeluh karena mual yang datang akibat menghirup aroma makanan. Ia memegang perutnya, efek dari kehamilan mudanya, dan sensitif dengan berbagai aroma. Sadewa yang menyadarinya langsung menghampiri Rifaya dengan prihatin. Sayang, kamu kenapa? Apakah kamu merasa mual? Tanya Sadewa dengan nada suara penuh kekhawatiran. Ya, aroma ayam goreng buat aku merasa mual, Mas. Tapi, gak apa-apa, ini hampir selesai. Jawab Rifaya sambil berusaha tersenyum. Sadewa terlihat tidak tega melihat Rifaya berusaha keras melanjutkan memasak. Ia menawarkan bantuan untuk mengambil alih pekerjaan Rifaya. Aku bisa gantikan kamu untuk menggoreng ayam ini, sayang. Kamu istirahat dulu, ya? Ujar Sadewa lembut. Rifaya awalnya ragu karena tidak ingin merepotkan Sadewa. Tapi, hidungnya sudah tidak tahan lagi dengan aroma yang ada di depannya itu. Hingga akhirnya ia menerima bantuan Sadewa dan membiarkan suaminya itu mengambil alih pekerjaannya. Tapi gak ngerepotin kan, Mas? Tanyanya memastikan. Sadewa menggelengkan kepalanya. Enggak kok, cuman goreng ayam ini. Gak repot sama sekali. Ayo duduk aja dulu. Tukas Sadewa dengan suara lembut. Rifaya menganggukkan kepalanya dengan senyum merekah di wajahnya. Iya, Mas. Makasih banyak ya. Ucapannya pelan. Iya, sama-sama. Jawab Sadewa. Rifaya duduk di kursi dapur, mencoba meredakan mual yang dirasakannya. Sementara itu, Sadewa terus memasak dengan cekatan, tidak lupa sesekali melirik Rifaya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Meskipun mual yang mengganggu, momen memasak bersama ini menjadi kenangan manis bagi Rifaya dan Sadewa dalam menjalani kehidupan berumah tangga mereka. Itu karena terkadang hal-hal kecil yang dilakukan bersama akan menjadi sesuatu mempererat hubungan antara suami dan istri. Tak lama kemudian, Rifaya meminta izin untuk naik ke lantai 2 guna mandi dan menyegarkan diri. Mas, aku ke atas duluan ya. Bau keringat sama bumbu ini. Aku gak tahan sama bau bumbunya. Ucap Rifaya, sekaligus meminta izin kepada sang suami. Ayo aku antar. Sadewa yang masih trauma dengan insiden anak tangga, tidak akan membiarkan Rifaya berjalan sendirian. Ia segera mencuci tangan dan mengecilkan api. Rifaya sebenarnya ingin menolak secara halus sikap perhatian Sadewa karena merasa semakin merepotkan suaminya tersebut. Tapi, ia tahu seberapa besar rasa khawatir Sadewa terhadapnya. Sekali lagi makasih ya, Mas. Aku benar-benar beruntung banget punya suami siaga kayak Mas Dewa. Ungkapnya, seraya meraih tangan Sadewa dan melangkah bersama. Justru aku yang beruntung mempunyai istri seperti kamu, sayang. Balas Sadewa yang dengan hati-hati membawa Rifaya naik ke anakan tangga. Setibanya di depan kamar, Sadewa membiarkan Rifaya masuk sendiri dan ia segera kembali ke lantai 1 atau lebih tepatnya ke dapur untuk melihat masakannya. Sementara itu di saat yang sama, Rifaya sudah di dalam kamar dan hendak membersihkan diri. Namun, ketika melintasi meja, Rifaya melihat ponsel Sadewa yang sedang diisi dan layarnya menyala karena ada pesan baru. Tanpa sengaja, ia melirik isi pesan tersebut dan seketika wajahnya pucat membaca kata sayang yang tertera di sana. Jantungnya berdegup kencang, Rifaya merasa nafasnya tersengal-sengal. Tapi, perasaan penasarannya terhadap pesan itu memaksa dirinya untuk membaca lebih lanjut. Sayang, gimana kabarnya? Semakin Rifaya membaca, semakin perasaannya teraduk-aduk, menciptakan amarah dan kebingungan. Terlebih lagi kontak tersebut memiliki nama dan itu artinya sudah disimpan oleh Sadewa. Rifaya yang saat ini begitu sensitif merasa kecewa dan hancur, berpikir apakah ada hal yang disembunyikan oleh Sadewa? Ia bahkan tidak tahu bagaimana harus bersikap saat Sadewa kembali ke dapur nanti. Pikiran tentang kemungkinan suaminya berselingkuh membuat hatinya semakin sakit dan tak menentu. KLK. Pada saat yang sama, tiba-tiba saja Sadewa kembali ke kamar dan membuka pintu. Ia melihat Rifaya sedang memegangi ponselnya.
Ada apa, sayang? Apa ada yang nelpon? Tanyanya menghampiri. Ia sengaja kembali untuk mengambil ponselnya. Rifaya malah memasang wajah masam saat ini. Bukan ada yang telepon, tapi ada yang kirim pesan. Mungkin dari pacarnya Mas Dewa. Ungkapnya dengan ketus, tapi bersamaan matanya mulai berkaca-kaca. Sadewa mengerutkan keningnya dan sekaligus cemas Rifaya salah paham akan sesuatu. Memangnya siapa, sayang? Tanyanya memastikan. Lihat aja sendiri, Mas. Rifaya lagi-lagi bersikap ketus dan memberikan ponsel yang ada di tangannya itu kepada Sadewa. Dengan hela nafas panjang, Sadewa pun memeriksa siapa yang mengirim pesan kepada dirinya. Menit selanjutnya, Sadewa malah tertawa kecil usai membaca pesan tersebut, seakan itu bukan hal yang mengkhawatirkan dan malah menertawakan pesan yang entah dari siapa. Sementara kedua alis Rifaya menyatu melihat bagaimana sikap Sadewa saat ini. Haruskah ia merasa lebih baik? Atau justru sebaliknya? BJTP 87. Rifaya menatap heran wajah Sadewa, yang tiba-tiba tertawa usai membaca pesan yang masuk ke layar ponselnya.